warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, di sini Bu akan menjelaskan tentang tema 5, yaitu mengenal jenis-jenis pekerjaan. Baiklah, di sini Bu akan menjelaskan tentang pengertian pekerjaan terlebih dahulu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Untuk mendapatkan uang, manusia harus bekerja. Bekerja harus halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara baik dan benar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan orang bekerja. A. Memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah tempat tinggal. Itulah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan lain, misalnya rekreasi atau wisata, kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya B. Meningkatkan pendapatan. Inilah yang dimaksud dengan kerja sampingan. Kerja sampingan adalah pekerjaan yang dilakukan di luar pekerjaan pokok. Misalnya, seorang guru memiliki pekerjaan sebagai seorang peternak lele. Pagi hari dia bekerja mengajar di sekolah, sedangkan pada sore harinya dia beternak lele di rumahnya. C. Memperoleh kehidupan yang lebih baik atau layak. Kita harus memperoleh penghasilan atau pendapatan yang cukup untuk hidup yang layak dan baik. Untuk mewujudkannya, seseorang harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya, yang D. Memperoleh identitas diri. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan identitas diri. Misalnya, saya seorang guru atau saya seorang wartawan. Artinya, seseorang tersebut bangga akan pekerjaan yang dimilikinya. Ya, selama pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang halal, maka kita harus bangga terhadap pekerjaan kita. Jenis pekerjaan bermacam-macam. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pekerjaan ditekuni manusia dilakukan untuk mendapatkan upah. Upah yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang harus bekerja. Zaman sekarang ini, orang harus pandai-pandai mencari pekerjaan. Modal utama seseorang bekerja adalah kemauan, pendidikan, dan keterampilan. Perhatikan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Pasti jenis pekerjaan mereka bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang, dan ada juga yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya orang yang tinggal di dekat perkebunan kelapa. Ia dapat bekerja sebagai pembuat sapu dan keset yang memanfaatkan sabut kelapa. Ada juga orang yang menggunakan tanah untuk membuat genteng, batu bata, dan gerabah. Pekerjaan yang menghasilkan bahan makanan, misalnya pembuatan tahu, membuat tempe, membuat roti, membuat bakpao, serta berbagai macam makanan lainnya. Selain membutuhkan barang, orang hidup juga membutuhkan jasa. Jasa diperoleh dari orang lain. Untuk mendapatkan jasa, harus ada imbalan tertentu. Seseorang yang telah memberikan jasa akan menerima imbalan. Imbalan atau upah biasanya berupa uang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh, yaitu Pak Sukri mempunyai kebun kelapa sawit yang luas. Tanaman kelapa sawitnya banyak sekali. Pak Sukri tidak dapat mengurus kebun kelapa sawitnya sendirian. Ia membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus kebun kelapa sawit tersebut.
Orang lain yang membantu tersebut bekerja memelihara, memanen, dan menjual buah kelapa sawit. Seminggu sekali, para tenaga kerja yang membantu di kebun kelapa sawit tersebut menerima upah berupa uang dari Pak Sukri. Uang yang mereka terima itu merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan Pak Sukri. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa adalah bantuan berupa tenaga, pikiran, keterampilan, atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain. 2. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Jenis pekerjaan ada bermacam-macam. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Semua pekerjaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Berikut adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ayah Andi bekerja sebagai koki di perusahaan roti. Ia pandai membuat aneka roti. Andi sering membawa roti ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ibu Tina membuka usaha salon kecantikan. Ibu Tina sering diundang untuk merias pengantin. Selanjutnya, contoh berikutnya. Ayah Gunawan bekerja sebagai sopir bus. Ia berangkat pagi dan pulang malam setiap hari. Pekerjaan orang tua Irfan adalah membuat peralatan rumah tangga seperti ember, panci, dan cerek. Ia menerima banyak pesanan dari luar kota. Setiap ada waktu luang, Irfan ikut membantu membuat panci dan cerek. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Dan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, petani, peternak, dan masih banyak lagi. Contoh 1. Seorang petani. Nah, sekarang coba perhatikan di lingkungan sekitarmu. Seorang petani, mereka pergi ke sawah setiap hari untuk menanam padi, dan setelah panen tiba, maka para petani telah menghasilkan padi, dan padi merupakan sesuatu bentuk barang. Maka seorang petani dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Ketika sudah panen, maka padi itu akan bisa dijual di toko-toko sebagai bahan pokok masyarakat. Selanjutnya, peternak ikan. Seorang peternak ikan setiap hari memelihara ikannya dan merawatnya dengan tujuan untuk dapat membudidayakan ikan-ikan. Kita sangat membutuhkan ikan sebagai lauk pauk, dan perlu kalian ketahui, ikan itu mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, para peternak ikan membudidayakan ikan segar semakin berkembang sehingga banyak masyarakat yang menikmati lauk pauk ikan. Dan pekerjaan sebagai peternak ikan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya, pembuatan mebel. Pada gambar di atas adalah Pak Badrun yang sedang mengerjakan pekerjaan yang membuat lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Pak Badrun menyenangi pekerjaan tersebut karena sesuai dengan keahliannya. Pak Badrun sering sekali membuat lemari, meja, kursi, dan lainnya sesuai dengan pesanan orang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Badrun merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Selanjutnya, penjual kue. Bu Leli adalah seorang rumah tangga yang pintar sekali dalam membuat kue-kue. Bu Leli juga buka pesanan jika ada masyarakat yang ingin memesan kue buatannya untuk acara keluarga dan acara sebagainya. Dalam pekerjaannya tersebut, Bu Leli setiap hari dibantu oleh suaminya, yaitu Pak Mimin, yang membantu dalam menjual kue buatannya Bu Leli. Bu Leli dan Pak Mimin sangat menikmati pekerjaannya sebagai penjual kue
karena kue buatan Ibu Leli sangat banyak diminati oleh para pembeli. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rangkuman kita pada hari ini. Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk sesuatu tujuan tertentu. Tujuan orang bekerja antara lain untuk mencari uang, mengamalkan ilmu, menghidupi keluarga, dan mengabdi kepada negara. Yang ketiga yaitu kebutuhan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan pokok atau primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan tambahan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Jenis-jenis pekerjaan: petani, wira swasta, nelayan wira swasta, nelayan karyawan, peternak, pegawai negeri, juga jenis-jenis pekerjaan: petani, nelayan, peternak, pengrajin, buruh, sopir, teknisi, polisi, pedagang, dan lain-lain. Orang punyai semangat kerja mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Disiplin. 3. Jujur. 4. Rapi. 5. Cekatan. Dan 6. Dapat dipercaya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan salam, yaitu sekian pelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.